Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, tentunya bersama Andy Channel. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengupload yaitu cara mengatasi atau cara mengetahui takaran oli shock pada motor Beat, teman-teman ya. Jadi ada kemarin pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan tentang berapa ukuran dari oli shock pada motor Beat injeksi. Nah, jadi kebetulan untuk video kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara mengetahui takaran oli shock pada motor Beat ya teman-teman ya. Jadi di sini kebetulan untuk bambu shocknya ini sudah bukan sudah bukan standar pabrikannya. Jadi di sini saya mengganti bambu shocknya ini karena untuk bambu shock bawaannya dia sudah tergores seperti ini teman-teman. Jadi tidak bisa sudah digunakan karena sudah tergores. Jadi saya mengganti bambu shocknya ini. Jadi di sini nanti kita sudah tidak bisa menggunakan takaran standar dari pabrikan untuk oli shocknya karena ini bambu shocknya sudah bukan standar pabrikan. Jadi kira-kira berapa takaran oli shock yang digunakan pada saat kita mengganti bambu shock dengan yang biasa ya, atau yang biasa disebut dengan bambu shock KW ini. Karena kalau yang bawaan dari pabrikan kan untuk motor Beat injeksi itu takaran oli shock yang pas adalah 65 mili. 65 mili. Jadi di sini karena bambu shocknya ini bambu shock bukan yang asli, jadi kita akan mengukur sama-sama berapa kira-kira nanti takaran oli shocknya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung pasang aja karena takutnya nanti teman-teman bosan mendengar penjelasan dari saya. Jadi kita langsung aja ke pokok permasalahan. Oke teman-teman, jadi kita langsung aja ke pemasangan seal shock. Jadi untuk pemasangan seal shock, nah di sini ada dua sisi teman-teman ya. Jadi sisi yang ini, yang dalam ini itu adalah sebelah bawah ya. Nah, sedangkan ini yang rata itu adalah sebelah atas. Nah, jadi kita akan pasang seal shocknya di sini. Nah, sebelum kita pasang seal shock, kita beri dulu oli. Tujuannya untuk apa? Supaya nanti pada saat kita pasang seal shocknya, dia tidak keras teman-teman ya. Jadi cepat ditekannya. Jadi untuk memasang seal shock itu sangat gampang. Kita gunakan kunci shock nomor 27 teman-teman ya. Kita pasang di sini. Jadi gunakan kunci shock 27 itu udah pas. Nah, kita tumbuk seperti ini. Nah, jadi diratakan aja. Diperhatikan yang mana yang miring. Kita tekan agar rata. Oke, selanjutnya kita pasang nih untuk kancingan seal. Terus yang selanjutnya tutup seal debu. Ini seal debu ya, yang di atasnya ini seal debu. Oke, yang satunya lagi kita pasang sama seperti yang pertama tadi. Kita kasih oli dulu ke seal shocknya seperti ini. Nah, tujuannya supaya sealnya cepat masuk. Kita tekan. Nah, seperti ini. Kalau sudah masuk, kita pasang kancingan. Selanjutnya kita pasang seal tutup debu. Oke, sekarang sudah selesai untuk pemasangan seal shock. Jadi kita akan pasang bambu shocknya. Nah, karena ini masih baru, di bagian bambu shock ini dia ada bungkusnya, ada plastiknya teman-teman ya. Nah, ini seperti ini. Untuk proses pemasangan selanjutnya, kan tadi pemasangan seal shock, sekarang pemasangan bambu shock selanjutnya. Ini ada suling shocknya teman-teman ya. Di bagian suling shocknya ini ada ini
ada apa namanya, ada lubang, jangan sampai tersumbat. Terus ini ada per, ini seperti ini tandanya, kita pasang. Oke teman-teman, kita lanjut ke pemasangan. Kita pasang seperti ini. Oke, untuk baut bawahnya ini teman-teman, baut yang bawah ini kita beri seal tip ya, atau isolatif. Kalau teman-teman nggak ngerti seal tip, isolatif seperti ini. Ini untuk pipa ya, seal tip atau isolasi pipa. Ini tujuannya untuk apa? Supaya nanti oli itu tidak merembes dari bawah teman-teman ya. Kita pasang seperti ini. Nah, ini bautnya salah. Ini kita pasang, kita tekan seperti ini. Nah, kita tekan. Oke. Nah, kalau sudah terpasang seperti ini, oke, sekarang sudah terpasang. Kita pastikan teman-teman ya, kita cabut untuk bambu soknya ini, kita tutup di bagian atas, lalu kita tekan seperti ini. Nah, lalu kita dengarkan apakah di bagian bawah atau di bagian sini ada udara yang keluar. Kalau ada udara yang keluar, kita usahakan kencangkan lagi bautnya, atau di mana jangan sampai ada udara yang keluar ya. Seperti ini. Jadi dia harus kedap udara teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita ke sesi selanjutnya, yaitu bagian proses pemasangan untuk takaran oli shock. Karena inilah inti dari videonya, yaitu takaran oli shocknya seperti apa. Nah, jadi di sini untuk pemasangan seal shock sama bambu shock sudah selesai, dan sekarang kita lanjut ke proses takaran oli shock yang pas berapa mili. Jadi di sini mungkin teman-teman tidak memiliki alat ukur di rumah ya. Jadi teman-teman nanti di sini pada saat mengganti seal shock di rumah atau oli shocknya di rumah, mungkin teman-teman hanya membeli oli shocknya beserta seal shocknya aja. Jadi teman-teman tidak punya takaran oli shock seperti saya ini. Di sini nanti saya akan memberitahukan batasan mana yang dibutuhkan untuk takaran oli shock yang pas. Oke. Jadi karena di sini untuk bambu shocknya punya bit injeksi, kalau takaran dari pabrikan itu 65 mili. Tapi di sini saya akan mencoba menakar oli shocknya sebanyak 67 mili, atau saya tambahin 5 mili ya, sedikit ya, jadi menjadi 70 mili. Saya akan coba dulu 70 mili. Kira-kira empuk atau tidak, kita lihat. Oke teman-teman, di sini saya akan mencoba menakar untuk bambu shock KW pada bit ini. Saya menggunakan takaran 80 mili teman-teman ya. Sedangkan untuk takaran dari pabrikan itu 65 mili. Karena ini adalah bambu shock yang KW, jadi saya menakar sebanyak 80 mili. Jadi kalau teman-teman membeli oli shock merek ini, saya misalnya teman-teman ya, ini bukan endorse ya, jadi saya cuman siapa tahu teman-teman membeli oli shock merek yang begini. Jadi nanti untuk takaran oli shocknya saya coba dulu sampai di garis atas ini ya. Kita coba sampai di garis atas ini, kira-kira empuk atau tidak, saya akan coba lihat. Nah seperti ini teman-teman, ini untuk takaran oli shocknya. Oke, sekarang saya isi. Jadi teman-teman pada saat mengisi oli shock, usahakan
bambu soknya ini jangan diangkat seperti ini ya, kita tekan turun, mentok, lalu kita isi oli soknya. Nah, kita isi oli soknya seperti ini. Oke, kita isi oli sok, lalu kita masukkan pernya, teman-teman ya. Kita masukkan pernya. Jadi untuk pernya ini yang renggang ini dia posisinya di atas, sedangkan yang rapat itu posisinya di bawah, teman-teman ya. Oke, kita akan coba isi dulu seperti ini. Kita tarik naik. Nah, kita tekan lagi. Nah, teman-teman mungkin bisa dengar sendiri pada saat kita isi per, lalu kita tarik naik, mungkin teman-teman bisa dengar sendiri ini. Nah, itu seperti suara oli sok kurang, teman-teman ya. Nah, itu menandakan oli soknya ini masih kurang. Jadi kalau seperti ini gimana? Kita harus mengisi ulang lagi, menambahkan lagi oli sok, teman-teman. Berarti untuk takaran oli sok 80 mili itu masih kurang kalau untuk bambu sok KW seperti ini. Jadi kita akan tambah lagi sampai ke garis tengah ini. Di sini kan ada 3 garis. Saya tadi mencoba di garis pertama, ternyata itu masih kurang. Sekarang saya akan mencoba di garis kedua atau di tengah. Ini kita akan coba dulu isi oli sok di garis ke tengah ya, seperti ini. Kita akan coba isi dulu. Oke, seperti ini. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat seperti ini. Ini di garis tengah ya, teman-teman ya. Ini di garis tengah ya. Nah, ini kita akan coba di garis tengah. Sekarang kita coba dulu tekan turun. Oh, kepenuhan. Ternyata kepenuhan, teman-teman. Sampai penuh. Ternyata kepenuhan. Kepenuhan. Ternyata kepenuhan. Kita kurangi lagi. Karena di sini kita belum mengetahui takaran oli sok yang pas di sini, tandanya. Mungkin teman-teman di rumah masih mengira-ngira ya, seperti saya ini. Kita akan mencoba dulu karena ini bambu sok bukan orinya ya. Jadi kita kembalikan lagi kita tuang lagi kembali karena oli soknya kepenuhan pada saat kita turunkan, dia kepenuhan. Jadi kita kembalikan lagi setengah ya. Seperti ini. Dikit. Oke. Nah, seperti ini kita coba dulu seperti ini, teman-teman ya. Nah, jadi dia tengah-tengah antara garis pertama dan garis kedua. Ini di tengah-tengahnya. Nah, kita coba takar dulu seperti ini. Kita turunkan dulu bambu sok. Kita naikkan kembali. Kita turunkan supaya udara yang ada di dalam bambu sok ini terganti dengan oli sok ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini sekarang kita pasang tutupnya. Kita pasang tutup atasnya. Tutup atasnya mana? Coba minta tolong dulu tutup atasnya. Kancingannya untuk kuncinya itu. Coba yang ini tarik, ganti master remnya. Itu master remnya. Buka master remnya. Master rem depan. Oh ya. Dia datang nonton bola. Hah? Nonton bola saja dia. Sudah berapa sudah? Oke, sekarang kita pasang dulu untuk ini, untuk tutup atasnya.
Kita pasang dulu tutup atasnya. Ini. Oke teman-teman, jadi setelah kita mengisi oli shock, kita harus menguji dulu kira-kira batas shock ini mainnya sampai di mana. Kita bisa lihat, kita akan tekan sekuat-kuatnya shock ini, apakah dia jeduk atau gimana. Kita akan cek dulu ya, kita akan tes dulu. Kita tekan sekuat-kuatnya seperti ini teman-teman ya. Seperti ini teman-teman. Jadi di sini ada batasannya. Kita lihat, kita ukur dengan ini apa namanya, bambu shock yang belum dipasang. Kita ukur seperti ini. Nah, kita ukur seperti ini. Ini sudah ditekan full ya. Kira-kira di sini sekitar 1 jari ya, 1 jari atau ya 1 jari telunjuk teman-teman ya, jaraknya. Jadi ini jangan sampai pada saat kita tekan itu mentok sampai di atas, karena kalau ini ditekan mentok sampai di atas dia akan jeduk teman-teman. Nah, jadi di sini ada selisih 1 jari. Jadi di sini teman-teman, batas mentok dari shock ini itu 1 jari ya. Nah, jadi sampai di sini. Nah, kalau seperti ini teman-teman, saya jamin untuk shocknya teman-teman itu dia akan empuk, insya Allah akan empuk dan dia tidak akan jeduk. Nah, seperti ini. Jadi batasnya itu 1 jari dari batas mentoknya ya. Di sini batas mentoknya sampai di sini. Bagaimana cara kita mengetahui batas mentoknya? Ya seperti ini. Satu ini kan belum dipasang, jadi kita tekan mentok, lalu kita ukur sampai di sini. Nah, batas mentoknya itu ada di sini. Nah, jadi di sini teman-teman. Nah, sedangkan tadi pada saat saya menekan itu mentoknya hanya sampai di sini. Nah, masih ada selisih 1 jari untuk batas mentok dari seal shock ini. Oke, jadi sekarang seperti itu teman-teman ya untuk mengetahui takaran oli shock. Oh ya, di sini teman-teman bisa lihat. Jadi coba diperdekat kameranya. Jadi batas oli shock yang saya gunakan untuk motor ini itu segini teman-teman ya. Saya tidak mengetahui berapa milinya karena saya di sini tidak menggunakan takaran oli shock. Karena takutnya kalau saya menggunakan takaran oli shock, nanti teman-teman yang di rumah yang ingin mengganti seal shock sendiri itu tidak memiliki takaran oli shock, jadi bingung. Jadi saya hanya menggunakan takarannya aja seperti ini. Saya menggunakan takarannya. Nah, jadi batasnya di garis pertama bagian tengah antara garis pertama dan garis kedua. Mungkin teman-teman bisa lihat yang ini. Nah, di sini. Oh ya, yang ini aja. Jadi teman-teman di sini mungkin bisa melihat di sini ada garis pertama yang ini, sedangkan ini garis kedua. Jadi kita ambil tengah-tengahnya aja di sini ya. Nah, disitulah batas yang pas untuk takaran oli shock pada motor Beat ini kalau kita mengganti bambu shock dengan yang KW seperti ini. Ini bukan yang asli, jujur ini bukan yang asli, ini yang biasa. Tapi walaupun KW, insya Allah ini akan aman teman-teman, akan awet, asalkan cara pemasangannya, proses pemasangannya sesuai dengan apa namanya, standar prosedur pemasangan. Jangan sampai sembarang cara pemasangannya, diketoknya pakai ini itu bisa lecet untuk bambu shocknya. Kalau untuk kawetan dari bambu shock itu tergantung dari medannya juga teman-teman ya. Medannya teman-teman itu seperti apa, di aspal atau di pegunungan, itu mempengaruhi tingkat keawetan dari seal shock tersebut. Oke, jadi untuk bambu shock berikutnya ini tinggal mengikuti
takaran sebelumnya. Jadi dia tidak berbeda ya, maksudnya untuk kiri dan kanan itu sama. Jadi teman-teman tinggal mengikuti takaran yang sebelahnya ini, yang sebelumnya. Jadi tinggal diikutin aja. Itulah untuk takaran oli shock yang satunya lagi. Oke teman-teman, jadi kalau untuk pemasangan berikutnya ini mungkin saya tidak perlu, mungkin teman-teman cukup saya perlihatkan satu proses pemasangan mulai dari awal tadi sampai takaran oli shocknya, seperti itu tadi ya prosesnya. Dan mungkin kalau teman-teman masih bingung dari penjelasan saya, nanti tinggal teman-teman tulis di kolom komentar, insya Allah nanti saya akan menjawabnya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan salam ND Channel.